Pelajaran Awwaluddin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah Bab 25 Pasal Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 1. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 6. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. 7. Karena dia melihat dirinya serba cukup. 8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat pertama yang Allah turunkan adalah Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Ini bisa diartikan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk belajar membaca pada awalnya dan selanjutnya memahami akan apa yang dibacanya. Banyak sekali ayat-ayat di mana Allah mengatakan, bagi orang-orang yang berpikir. Ini pun menunjukkan bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang berpikir tentang keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 1. Alif Lam Mim. 2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Semua umat Islam pastilah tahu atau memiliki Al-Quran. Ini artinya bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi diri-diri pribadi umat Islam itu sendiri. Hanya saja sayangnya masih banyak umat Islam yang hanya membacanya saja dan tidak dilanjutkan kepada tahap pemahaman akan isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Ada juga yang hanya menghafal untuk dijadikan senjata untuk menyerang atau memvonis seseorang itu sesat atau tidak sesat, dan yang terparah adalah menjadikannya Al-Quran sebagai alat untuk membenarkan tindakannya walaupun terkadang tindakannya salah. Di sini saya hanya akan membahas mengenai Al-Quran agar sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu terpelihara sampai hari kiamat dan Allah lah penjaganya. Al-Quran itu mulia dan tidak terkena rusak. Lalu Al-Quran yang manakah yang disebut mulia dan tidak terkena rusak? Sesungguhnya Al-Quran itu ada 4 perkara. 1. Quranul Majid, yaitu Al-Quran yang biasa kita baca sekarang ini, nyatanya ada sampulnya dan ada tulisan atau hurufnya. 2. Quranul Karim, Quran yang mulia, yaitu Al-Quran yang biasa kita baca sekarang ini, nyatanya adalah tangan dan jari kita karena sudah jelas sekali dengan perantara tangan dan jari kitalah terciptanya huruf Al-Quran. 3. Quranul Hakim, Quran yang agung, yaitu Al-Quran yang biasa kita baca sekarang ini, nyatanya adalah penglihatan kita karena tangan dan jari kita tidak mungkin bisa menulis huruf Quran dengan benar jika tidak disertai dengan penglihatan. 4. Quranul Azim, Quran yang suci dan langgeng, yaitu Al-Quran yang biasa kita baca sekarang ini, nyatanya adalah hidup karena tangan, jari dan penglihatan tidaklah akan bisa menulis huruf Quran jikalau tidak hidup. Setelah kita mengetahui keempat perkara di atas, jadi jelaslah sudah bahwa yang disebut Quran yang suci dan langgeng adalah yang memulai adanya Quran tersebut. Islam itu suci bersih, jadi kalau kita ingin sampai pada kesucian atau kesempurnaan maka keempat pasal Al-Quran tersebut harus dipelajari seluruhnya. Pertama-tama kita harus mau membaca Quranul Majid, yaitu Al-Quran yang ada hurufnya karena ini ada hubungannya dengan perintah Iqra. Selanjutnya adalah memahami atau belajar Quranul Karim, yaitu bagaimana menggunakan tangan dan jari kita agar sesuai dengan apa yang diinginkan Quran, yaitu suci bersih dengan tidak menggunakan tangan dan jari untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melainkan kita harus menggunakan tangan dan jari kita agar bisa dijadikan jalan untuk mengenal Allah dan Rasulullah. Kemudian naik lagi mempelajari atau memahami Quranul Hakim, yaitu bagaimana menggunakan penglihatan kita agar sesuai dengan apa yang diinginkan Quran, yaitu suci bersih dengan tidak menggunakan penglihatan untuk hal-hal yang tidak baik, melainkan kita harus bisa menggunakan penglihatan tersebut untuk mengenal dengan jelas hakikatnya Allah Ta'ala. Dan terakhir adalah memahami atau mengenal Quranul Azim, yaitu yang hidup yang mengadakan Quran pertama kalinya. Jadi kalau sudah memahami hakikat Quran, apakah kita masih berani menggunakan alat dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik?
Sesungguhnya jika kita mengaku Islam maka dari ujung rambut sampai ujung kaki haruslah Islam juga, yaitu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjadi saksi kita di yaumil akhir nanti atas apa yang pernah kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Berhati-hatilah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi.